Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidullah Ibda Study Center. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku yang sudah lama viral ya, Milea, Suara dari Dilan. Nah, tentu bagi teman-teman remaja dan pemuda mahasiswa tidak asing dengan buku ini ya. Nah, kita langsung ke biodata buku. Judulnya adalah Suara dari Dilan ya. Jadi ini ada salah satu petikan yang menarik. Perpisahan adalah upacara menyambut hari-hari penuh rindu. Nah, itu salah satu petikannya. Oke, judulnya Dilan, Milea, Suara dari Dilan. Kemudian pengarangnya atau penulisnya adalah Bidi Baek. Dan ini jenisnya novel ya. Ini terbit sudah beberapa kali cetak. Cetakan pertama 2016, cetakan kedua September 2016, cetakan ketiga September 2016. Jadi ini sudah ketiga ya. Penerbitnya Mizan Pustaka dan tebalnya 360 halaman. Jenisnya fiksi. Nah, kalau kita ngomong Dilan, tentu kita teringat pada beberapa karya Bidi Baek yang tentu menarik untuk dikaji. Di sini untuk Milea, Suara dari Dilan memang mengilustrasikan dan mengajak kita bertamasya mengenang masa remaja, khususnya masa-masa SMA atau prakuliah, dan masa-masa itu memang penuh indah sebagaimana yang dinarasikan Bidi Baek dalam buku ini ya. Tentunya nanti kita akan masuk ke dunia atau relung lain yang memang dalam bahasa Bidi Baek ini sangat enigmatis dan tentunya menarik, dan banyak pesan-pesan moral yang terkandung di dalam cuplikan-cuplikan kisah yang ada di novel Milea ini. Nah, oke, kita langsung ke fisik yang lain. Untuk kertasnya seperti ini ya, dan covernya seperti ini. Di belakang juga ada kutipan-kutipan dan pendapat ya, dan sekilas tentang siapa itu Bidi Baek. Nah, isinya untuk pertama adalah pendahuluan. Ini semacam kayak ya awalan-awalan mengenalkan siapa itu si Komar, dan nanti semacam percakapan antara Bidi Baek dengan dunianya ya. Nah, kemudian aku. Setelah pendahuluan ini isinya aku. Nah, aku ini sebenarnya merujuk kepada sosok Dilan itu sendiri. Nah, dia bercerita banyak hal tentang siapa dirinya, apa aktivitasnya, sehingga nanti masuk ke dalam poin berikutnya, kehidupan remajaku. Kemudian Milea Adnan Hussein, peristiwa Taman Sentrum, ditangkap polisi, aku adalah diriku, Lia yang aku mau, masa-masa berpacaran, putus setelah putus, masa-masa jauh dari Lia, Jogja, warung BM, kehidupan keluargaku, magang, Anjika Mehrunisa Rabu, telepon reoni, dan terakhir penutup. Nah, di dalam beberapa sub dalam novel ini ada beberapa tokoh-tokoh yang dilibatkan di dalam dunia Milea, Suara dari Dilan ini ya. Pertama, Milea itu sendiri, aku atau Dilan, Ibu Melia, Ayah Milea, Airin, si Bibi, Bunda, Ayahku, Bisa, Bang Faris, Wati, Rani, Beni, dan Yugo. Nah, sebenarnya buku ini jawaban dari beberapa buku-buku Bidi Baek sebelumnya yang mengupas lebih dalam sosok atau tokoh Milea dan Dilan itu sendiri, karena dua tokoh ini tentu menjadi salah satu nomenklatur atau nama yang sudah akrab di masyarakat kita. Apalagi kayak Dilan ini, Dilan dilanda rindu, dilanda kangen dan sebagainya. Nah, memang Dilan memberi beberapa relung-relung pengalaman empirik kisah cinta remaja, khususnya yang ditulis Bidi Baek dalam narasi antara hubungan Dilan dengan Milea itu sendiri, sehingga nanti kita masuk sampai ke putus ya, sampai ke masa putus, masa-masa berpacaran dan putus. Ini agak sedikit menyayat hati bagi yang sampai terenyuh ke dalam cerita dialektika cinta antara Dilan dan Milea itu sendiri. Jadi itu sekilas tentang isi Milea, Suara dari Dilan. Alhamdulillah, ini anak saya masih batuk-batuk dikit. Nah, untuk kelebihan buku ini saya kira menjadi salah satu hikmah atau pelajaran
yang tentu bisa menjadi pijakan ya, mengambil iktibar dari matan, sarah ataupun substansi yang fisik dari buku atau cerita dari Melia atau Dilan itu sendiri. Karena sering kita ketahui dialektika pacaran era-era yang digambarkan Melia dan Dilan ini tentunya sedikit bergeser dengan era-era yang revolusi industri 4.0 atau society 5.0 ini ya. Maka buku Bidibak ini layak diberi apresiasi. Untuk kekurangannya saya kira buku ini banyak ditemukan bajakan ya, sehingga saya sarankan teman-teman membeli yang asli ya. Dan ini menjadi salah satu kritik bagi saya terutama, karena banyak sekali ketika saya mau beli buku ternyata bajakan. Akhirnya gimana mau beli asli yang memang susah ditemukan kecuali di toko-toko yang berkaliber seperti Gramedia, Duta Buku ataupun penerbit yang memang menyediakan toko-toko lapak online. Jadi itu saya sarankan untuk beli buku yang asli, jangan yang bajakan. Demikian dari saya ulasan buku ini. Kita akan ulas buku-buku lain yang memang rekomendasi dari para penggemar YouTube ataupun para penonton channel saya ini. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan salam dari Dilan.